Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Ya, salam satu jiwa, satu hati, satu raga, satu tekad, satu perjuangan, jiwa dan raga. Salam Giras. Alhamdulillahirabbil alamin. Soal kembali pada suasana hari ini, suasana yang cukup panas. Panas karena situasi Kabupaten Sumeneb semakin menghangat dengan berita-berita yang kami segera ulas berita hangat. Dan hari ini kita mendapatkan sajian dan tontonan yang lebih menarik lagi, lebih panas lagi, lebih hot lagi, sehingga suasana Kabupaten Sumeneb ini sudah terpecah belah dengan pendapat-pendapat dan analisa yang bermacam-macam rupa. Hari ini kembali lagi kasus kepala desa Matanair menghangat di bumi Kraton Sumeneb. Ada beberapa berita yang sempat saya dapatkan di berbagai grup WhatsApp tentang berita penonaktifan bupati. Waduh. Bupati dinonaktifkan, kabarnya belum dibaca. Sabar, ini belum dibaca. Jadi beberapa media yang ada di Kabupaten Sumeneb, yang terbit di Kabupaten Sumeneb, sudah melansir sejumlah informasi tentang ancaman Bupati Fauzi yang akan dinonaktifkan menjadi Bupati Sumeneb. Aduh, gaduh, bikin gaduh peristiwa Matanair. Satu desa bisa bikin gaduh Kabupaten Sumeneb yang jumlahnya 300 desa. Ya, Masya Allah. Semuanya tentu saya tidak menginginkan, saya pribadi tidak menginginkan, dan mungkin seluruh masyarakat Sumeneb tidak menginginkan. Tapi cukup satu desa bikin gonjang ganjing kota Sumeneb. Dan kali ini saya bacakan saja dari beberapa media yang ada, cukup satu yang dibaca saja, dari detikson.net tanggal 3 Februari kemarin. Ya, kemarin ya. Di bawah bayang-bayang penonaktifan, Bupati Sumeneb wajib lantik Ahmad Rasyidi. Wah, saya bacakan ya. Kasus sengketa Pilkades Matanair, Kecamatan Dubaru, Kabupaten Sumeneb terus menyita perhatian publik karena belum dilaksanakannya perintah pengadilan oleh Bupati Sumeneb untuk melantik Ahmad Rasyidi sebagai kepala desa. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh segenap masyarakat Matanair, mulai dari demo jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, dan jilid keempat. Semua itu dilakukan hanya ingin mengetuk keadilan untuk ditegakkan. Iya, mahal keadilan itu ya. Kadang-kadang keadilan harus diketuk-ketuk, bahkan diterjang-terjang, bahkan ditendang-tendang hingga rubuh yang namanya pagar Pemda Sumeneb. Aduh, saya gatel ini. Gatel. Saya bacakan ya. Namun kini tahapan proses perjuangan itu sudah mulai menemukan titik terang. Terangnya kayak apa sih? Bupati Sumeneb sudah tidak dapat lagi menghindar untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan agar mengangkat dan melantik Ahmad Rasyidi sebagai kepala desa Matanair. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ahmad Rasyidi, Kurniadi Sarjana Hukum, pada saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di Resto and Cafe Mami Muda yang berlokasi Jalan Kapten Tesna, Pajagalan Sumeneb pada Kamis malam tanggal 3 bulan Februari 2022. Hari ini kami sudah memperoleh salinan putusan penetapan PTUN dengan nomor 37-X-2020 PTUN Surabaya, yang salah satu poinnya memerintahkan Bupati Sumeneb untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, kata pengacara nyentrik asal Kecamatan Bluto, Kurniadi Sarjana Hukum. Ya, menang ini ya, kayaknya menang. Nggak tahu nih, baca lagi dulu. Bahkan kata Kurniadi, pengadilan juga mengeluarkan perintah kepada Gubernur Jawa Timur untuk memberhentikan Bupati Sumeneb jika tetap saja tidak melaksanakan putusan pengadilan. Aduh, ampun, luntung, tolong. Kok mau diberhentikan ini? Kenapa ya? Sebentar dulu, saya baca lagi.
Pengadilan memerintahkan Gubernur Jatim untuk memberhentikan Bupati Sumeneb sementara tanpa memperoleh hak-hak apapun, tegas Kurniadi. Aduh, janganlah, jangan diberhentikan, tunggu dulu, janganlah. Saya baca lagi ya. Disinggung mengenai kapan Gubernur harus memberhentikan Bupati, Kurniadi mengatakan bahwa Pengadilan Sumeneb memberi waktu selama 21 hari kerja sejak penetapan dikeluarkan. Aduh. Ini dalam bulan tanggal berapa? 21 hari. Ya bulan depan lah. Iya, sekarang tanggal 3 berarti tanggal 24 25 ini. Waduh. Pas 1 tahunnya Bupati ini. Enggak lah, 1 tahun Bupati masa diberhentikan? Belum. Kurniadi juga menerangkan bahwa Bupati bahkan Gubernur sekalipun jika belum mengindahkan perintah pengadilan maka sanksinya tetap diberhentikan. Aduh, janganlah. Taudus, bambu, siap bambu. Bupati bahkan Gubernur sekalipun jika tidak mematuhi putusan pengadilan maka sanksinya adalah tetap pemberhentian, terang Kurniadi. Aduh, kok mau diberhentikan jangan Teruntuk Bupati, pengacara Full Power berharap agar Bupati Sumeneb memberi contoh dan teladan kepada rakyatnya agar taat hukum. Jika bupatinya sendiri tidak taat hukum, bagaimana bisa mengajak warganya supaya taat hukum, ungkapnya. Ketika pewarta kembali mempertanyakan apakah akan ada aksi demonstrasi jika putusan tersebut belum diindahkan, Kurniadi tegas menjawab, bisa saja akan kembali terjadi, jawabnya. Waduh, rasa berjilid-jilid nih. Menurut Kurniadi, kasus tersebut bukan hanya menjadi kasus masyarakat Desa Matanair saja, namun menjadi kasus bersama dan menjadi kasus masyarakat Sumeneb secara keseluruhan karena menyangkut keadilan. Terakhir, Kurniadi membeberkan bahwa selama ini Bupati Sumeneb sudah memberikan PHP. Apa PHP ini? PHP. Wah, yang benar Mas. PHP anak. Apa ini Mas? Apa Mas? PHP. Pengharapan palsu. Wah, kok palsu ini? KW2 gitu atau KW3. PHP pengharapan palsu katanya admin kita ini. Aku sih nggak tahu sih. PHP. Selama ini kita semua sudah di PHP karena sesuai janji Bupati bahwa Ahmad Rasidi akan dilantik, namun hingga kini belum juga dilantik tandasnya. Masya Allah, jangan begitulah, rakyat di PHP katanya. PHP, aku pikir mau dikasih HP, ternyata di PHP. Oh, Masya Allah. Ya, inilah akhir cerita dari sebuah persoalan yang berjilid-jilid. Akibatnya persoalan ini memalukan kita semua di mata publik di luar Sumeneb, dan kita melihat tidak efektif apa yang terjadi hari ini. Sungguh memalukan. Kapan Sumeneb ini bisa, kalau tidak kondusif, Sumeneb tidak akan didatangi oleh investor untuk bisa berinvestasi di kabupaten ini. Kita ribut gaduh terus-terusan seperti ini, maka investor tidak akan datang ke tempat kita untuk menanamkan saham di tempat kita. Sungguh miris, sungguh sangat mengecewakan. Kalau saya berpikir, kalau kita bisa melayani dengan baik, kenapa tidak dilayani dengan baik? Persoalan-persoalan seperti ini memang perlu kita dalami dalam hati kita yang lembut, dengan cara-cara yang lembut. Namun saya tidak habis pikir, andai kata Pak Bupati bersikukuh tetap tidak melantik Rasidi, rasanya ini bumi keraton kita ini akan semakin panas, dan ini sangat tidak diinginkan oleh kita bersama, karena bagaimanapun akan merugikan rakyat.
sekaligus akan merugikan bupati. Sekali lagi merugikan bupati. Saya berharap para staf bawahan memberikan masukan yang benar lah. Masukan-masukan yang benar bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Bupati berkaitan dengan Pilkades Matanair ini. Ini perjalanan yang panjang, melelahkan, bahkan kita terkuras pikiran kita masyarakat dengan persoalan-persoalan sekecil ini. Kecil. Persoalan satu desa bisa bikin meributkan 300 desa lainnya. Apa yang terjadi di kota ini hari ini? Gaduhnya se-Kabupaten Sumeneb minimal. Dan tentu saja sebagian daripada warga negara Indonesia mengerti apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Sumeneb. Bahkan diduga hari ini ya, yang menambah panasnya situasi, ada oknum yang diduga suara kota fraksi PDIP di DPRD Sumeneb menyampaikan voice note tentang taruhan 1 miliar melawan 100 juta jika bupati diberhentikan. Begitu katanya. Waduh, semakin panas situasi itu. Mari kita dengarkan ya. Duna pesi panas ada araten itu udah biasa rengkun dengan caca pola taruhan nanti kebun bulan nepok Thailand 3 saya korare pas bulan nepok bupati tak kira pecat di gubernur Jawa Timur 100 mau saya 10 juta bay atau saya mau saya 100 juta nih berdereng mbak coba dereng orang Kurniadi kamu lagi sebarkan caca bulan nih kok. Nah itu ya nggak apa-apa, terus memanas, goreng terus sampai hangus. Goreng terus. Ya sejauh mana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita orang-orang di Kabupaten Sumeneb menonton ngototnya Bapak Bupati Sumeneb yang tak mau melantik Rasidi. Ada apa sebenarnya gitu loh. Kita sampai detik ini update hingga record hari ini kita tidak mendapatkan informasi yang jelas dari bapak-bapak yang mulia bahwa apa yang terjadi hari ini, kenapa tidak dilantik Rasidi, tidak jelas, masih abu-abu, mungkin buram. Kenapa? Ada apa? Kalau melantik ada apa? Kalau tidak melantik ada apa? Saya prihatin, sedih jika ada pada akhirnya bupati kita diberhentikan benar. Sedih saya. Ya siap-siaplah ya penggantinya. Siap-siap bergantian jadi bupati dan wakil bupati misalnya. Kalau diberhentikan tetap katanya pengacaranya Kurniadi tadi, ya yang masuk nanti Nyeva jadi bupatinya. Mungkin wakilnya siap-siap Kaisar, putra mahkota Muhammad MH Said Abdullah. Siap-siap jadi bupati baru. Selamat. Mungkin ada bupati baru yang akan datang ini. Kalau diberhentikan tetap ya. Kalau nggak diberhentikan ya enggak sih. Kalau diberhentikan tetap. Kurniadi mengatakan tadi bahwa jika betul-betul tidak bisa melaksanakan itu bisa diberhentikan dengan tetap. Iya kan? Iya. Dan makanya Nyeva, tepuk tangan Nyeva. Bisa jadi bupati kalau diberhentikan dengan tetap. Dan mungkin wakilnya Kaisar, Mas Kaisar, Bendahara Banteng Muda Indonesia di pusat sana. Ya, saya kader Banteng Muda Indonesia di tahun 80-an. Jangan khawatir, mendukung Banteng Muda Indonesia jadi wakil bupati. Ya, kawan-kawan, rasanya memang patut kita sesali ini. Seolah-olah kadang-kadang menjadi lelucon, kadang-kadang menjadi sesuatu yang memprihatinkan, kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun juga hari-hari ini, awal tahun ini menjelang 1 tahun kepemimpinan Bapak Bupati kita Fauzi ternyata digoyang oleh macam-macam persoalan. Ya, kita tentu sedih, duka yang sangat mendalam karena
demokrasi yang harusnya terbuka, yang seharusnya dengan kecerdasan, dengan seharusnya keluhuran. Ternyata hari ini belum kita temukan keterbukaan, keluhuran hati kita masing-masing untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi tentang Pilkades Matanair. Matanair kecil, mungkin penduduknya 3.000 sampai 4.000, tapi gaduhnya se-Kabupaten Sumeneb. Oleh karenanya, harapan saya dalam ulas berita hari ini, jangan sekali-kali kita menyulitkan siapapun, menyulitkan orang perorangan, apalagi secara massal yang banyak. Dan tentu saja saya tidak habis pikir bagaimana staf-staf daripada Bupati Sumeneb ini dalam memberikan masukan, telaah kepada Pak Bupati, sehingga kegaduhan ini terus berlanjut, Bahkan tadi saya dapatkan di media voice note yang diduga salah seorang ketua fraksi PDIP yang berani taruhan 1 miliar melawan 10 juta. Ayo siapa? Disebut juga Pak Kurniadi, disebut-sebut. Barangkali Pak Kurniadi mau taruhan. Tapi hukum Islam tidak boleh taruhan seperti itu. Islam tidak mengajarkan taruhan, bro. Dan ini tentu akan memantik persoalan-persoalan besar di kemudian hari. Dan mudah-mudahan tidak menyisir masalah-masalah ini kian panjang sehingga menyebabkan kita silang sengkarut sesama putra bangsa. Dan tentu saja Pak Bupati jika hilaf, hilaf ya. Saya bicara hilaf. Jika hilaf dalam masa sebelumnya ketika penetapan keputusan pengadilan ini yang ikrah tidak bisa dilaksanakan, ya Pak Bupati bisa minta maaf. Enggak ada salahnya Pak Bupati minta maaf kepada masyarakat, kepada tokoh, bahwa kemarin ketika mempertahankan pendiriannya terhadap putusan pengadilan yang ingkrah, dirinya saya minta maaf misalnya begitu. Wah, gentle banget itu. Laki petarung gitu ya. Jadi petarung itu kalah tetap mengaku kalah, menang tidak pongah di tengah-tengah kemenangan, tidak menjadi kepalanya menjadi besar atau kupingnya menjadi satu piring. Ia tetap menang, tapi tidak usah pongah. Kalah, tidak usah merunduk, tetap tegap berdiri sebagai pimpinan yang adil, sebagai pimpinan yang bijaksana. Kalah menang, bobotnya sama saja. Dan harapan saya yang terakhir dalam kaitan Pilkades Matanair ini, saya kadang-kadang ketawa ini. Jadi selama ini Pak Bupati melawan mahasiswa, melawan anak-anak juga yang diantaranya mahasiswa ya perguruan tinggi yang di Sumeneb atau mungkin di luar kota, di Bangkalan atau bagaimanapun juga, dari manapun juga. Jadi perlawanan ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ketika saya unjuk rasa, anak-anak muda yang banyak, mungkin juga anak-anak SMA, anak-anak Uniba mana ya? Universitas Bauden. Saya lihat, oh ini artinya perlawanan anak-anak yang sekarang yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus Matanair. Dulu Pak Harto, tahun 98 sampai 90, kita tahu yang mengalahkan Pak Harto itu anak-anak mahasiswa. Saya khawatir ini berkembang menjadi upaya-upaya yang berbeda. Oleh karenanya Bupati segera mengambil sikap, kalau jika memang ada berprinsip tempeng pote mata, lebih baik pote tolang, lawan. Tapi jika Pak Bupati merasa hilaf, maka minta maaflah kepada kita. Insya Allah masyarakat Sumeneb menerimanya. Wong Bupati kok. Bupati itu wah maha hebat. maha tinggi jabatannya, paling tinggi di tempat ini. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan Pilkades hendaknya tetap kukuh pada satu pendirian, yakni dalam tegaknya hukum, supremasi hukum dan demokratisasi. Satu Pancasila, satu NKRI,
Mari kita pegang teguh pendirian-pendirian ini sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Saya khawatir, saya kasih masukan dalam Ulas Berita hari ini, khawatir ini merembet kemana-mana. Hari ini bisa jadi ke gubernur, ini sudah jelas ke gubernur. Mungkin karena gubernur yang memerintahkan untuk memberhentikan sementara. Nanti akan ke Mendagri, bisa-bisa kelak 1, 3, 4 hari lagi bisa urusannya presiden, dan ini masalah besar. Dan kita di Sumeneb ini merasa gelisah dengan kondisi seperti ini. Khawatir bupati tidak bisa bekerja normal karena ada urusan-urusan unjuk rasa yang terus menerus dan menyebabkan mengganggu pekerjaan beliau. 1 Pancasila, 1 NKRI, mari kita jabat tangan dan selalu mawas diri hingga kita menjadi rakyat dan pemimpin-pemimpin yang sejati. Begitulah harapan saya dalam Ulas Berita Hangat hari ini. Sekali lagi, jangan sekali-kali mengambil kesempatan dalam ruang ini untuk memanfaatkan situasi yang tidak nyaman menjadi situasi yang lebih keruh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar bagi kita. Pak Bupati sehat, Bapak Bupati cerdas, Bapak Bupati memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang menang dalam pengadilan untuk segera dilantik dengan kata ikhlas, dan memohon maaf atas kehilafan yang tempo hari yang dilakukan, misalnya tidak segera melantik atas dasar putusan pengadilan inkrah. Mari katakan maaf kepada seluruh masyarakat Sumeneb. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.